kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis pengelolaan das Langsa dan upaya mitigasi banjir perkotaan, yang mana fokusnya mengidentifikasi faktor banjir, peran perubahan lahan, dan drainase alami. Latar belakang, das atau daerah aliran sungai adalah kesatuan wilayah dari bukit hingga laut yang menampung air hujan, seperti spons raksasa yang menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air. Fungsinya kursural, mengendalikan banjir, mengurangi erosi, disediakan air bersih seperti dijelaskan pada Asdam 2018. Tapi di kota seperti Langsa, urbanisasi pesat, ubah lahan hijau jadi beton, limpasan naik 50-70%, inflasi struktur drainase, urgensinya banjir Langsa bukan hanya hujan ekstrem, tetapi drainase tersumbat, kapah, sungai pendangkal tanpa pengelolaan terjadi. Kerugian ekonomi mencapai miliaran, kesehatan terganggu, ini panggilan untuk eko drainase yang digeruk alam. Deskripsi wilayah das Langsa. Das Langsa mencakup hulu bergelombang tengah hingga hilir dataran di kota Langsa, bermuara ke Selat Malaka. Sungai Langsa jadi urat nadi, tapi topografi rendah di hilir. Elevasi kurang lebih 10 meter, bikin rentan genangan saat pusat laut tambah hujan. Iklim tropis, basah, curah hujan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, puncaknya pada Oktober dan Desember. Tanah aluvial halus, infiltrasi rendah jika tertutup beton. Sepadan sungai rusak oleh permukaan, banyaknya sungai diperbencet jadi sempit. Sepadan sungai rusak oleh permukaan, bayangkan sungai dipencet jadi sempit, air meluap mudah. Data Bapeda 2021 tunjukkan ini fondasi masalah banjir. Di sini saya masukkan permasalahan utama banjir di Kota Langsa, yaitu banjir Langsa bukan alam semata, tapi akumulasi frekuensi naiknya luasan genangan sampai 20 sampai 30% kota. November 2025, hujan sampai 150 mm per jam. Tambah das, lemahnya lumpuhnya ekonomi bukannya hanya curah tinggi, tapi drainase tak terhinggas. Sumbernya sampah, ini kronologinya karena pengolahan sektornya hulu, tak koordinasi dengan hilir. Dampaknya genangannya 1-2 hari, aksesnya terganggu, seperti kayak makanan sehari-hari ataupun pekerja mereka terganggu akses jalannya. Dan begitu juga saya masuk lagi dengan faktor penyebabnya. Di sini ada perubahan lahan. Faktor utama alih fungsi lahan, hulu atau tengah. Vegetasi hilangnya sampai erosi dan sedimensi. Sungai naik 2 kali kapasitas tampung hulu. Hilir beton, ganti rawa sampai resapan. Runoff 80% air hujan langsung ke sungai. Contohnya pemukiman naik 25% dalam 5 tahun. Lahan basah lenyap akibat debit puncak meloncat seperti banjir November 2025. Di sini ada drainase atau degradasi. Degradasi sempatan vegetasi hilangnya sungai meluap mudah. Drainase konvensional sempat buang air, tapi tersumbatnya sampah sedimentasi tak ada dengan no kolam retensi, sumur resap, dan tekanan koinfiltrasi lokal kurang beban 30-50%. Tata kelolaan lemah, koordinasi antara desa atau perkotaan, minim masyarakat kurang sadar karena akannya terjadinya banjir itu karena dampaknya dampaknya negatifnya manusia karena terjadinya pembuangan sampah sembarangan ataupun potongnya pohon liar seperti penebangan liar sembarangan itu. Dampak lingkungan, cemari air atau tanah. Dampak lingkungannya, genangan bawah limbah pendangkalan sungai, ekologi seperti vegetasi riparian yang rusak, terganggu. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi seperti kerusakan rumah atau jalan, perdagangan stop selama 3 hari, dikutip dari Survei 2004, seperti hitungan kerugian tak langsung. Kemudian ada analisis dan upaya pengelolaan keterkaitan seperti lahan hulu mempengaruhi hilir, upaya kendalian lahan, restorasi, sempadan, drainase atau retensi bioretensi, integrasi tata ruang, ditambah partisipasi masyarakat. Ini bukan tambal sulam, tapi sistem holistik. Dan dari saya, presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.